Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu, yang mana untuk kerusakan dari kulkas ini sama sekali tidak dingin. Nah, ini untuk ruang refrigeratornya juga tidak ada terasa dingin. Kemudian untuk di ruang freezer juga tidak dingin ya. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat di bagian belakang. Nah, di bagian belakang sini terdapat model yaitu GR-M265D. Nah, di sini sudah nampak jelas bahwa di sini terdapat skema rangkaian pada sistem kulkas ini. Di sini menggunakan sistem timer yaitu sistem 13. Oke, selanjutnya kita coba beralih ke bagian bawah. Untuk mesin kompresornya di sini nampak keterangannya sudah pudar, hilang ya. Sudah tidak bisa terbaca lagi. Oke, namun untuk jenis kompresor kulkas seperti ini kategorinya adalah 1/6 PK ya. Dari bentuknya. Oke, kita akan coba tes terlebih dahulu bagaimana kerusakan dari kulkas ini. Ini saya coba berikan sumber dan ya, di sini mesin kompresor aktif bekerja ya. Dan saya coba raba di pipa tekannya, terasa panas di sini. Oke. Sepertinya normal. Namun kita tunggu dalam beberapa saat. Oke, di sini masih bekerja dan tiba-tiba mesin kompresor mati dan terjadi protek di overloadnya. Oke, pertanda bahwa ini indikasi ampernya cukup tinggi. Untuk lebih jelasnya kita akan coba ukur berapa besaran arus yang mengalir pada kompresor ini. Di sini saya coba siapkan tang ampere. Nah, ini sudah saya pasang tang ampere dan kita akan coba tunggu di saat nanti kompresor aktif berapa nilai ampere yang tertera pada tang ampere ini. Ini di saat ini mesin kompresor lagi protek ya. Kondisi masih tercolok di sumber. Ya, kita tunggu dulu sejenak ya. Oke, nanti akan aktif. Nah, nanti akan terlihat. Oke, ini mesin kompresor sudah aktif dan lihat di sini untuk arusnya mengalir sebesar 3,4 ampere. Wah, cukup besar ya ternyata. Jadi arusnya cukup besar, maka yang pasti untuk arus sebesar ini pertanda tidak normal ya. Oke, kemudian kembali protek ya untuk mesin kompresornya. Baik, kita cabut dulu sumbernya dan sudah pasti kita akan coba telusuri. Di sini untuk gas freonnya kita coba cek apakah masih mencukupi. Di sini bisa saya coba rasakan. Oke, untuk tekanan gas freonnya aman ya, jadi tidak ada masalah di kebocoran sistem. Maka dari itu saya coba ukur terlebih dahulu untuk tekanan freonnya ini berapa PSI. Dalam kondisi mati begini biasa sih standarnya sekitar 60 sampai 70 PSI. Oke, di sini benar tekanannya masih standar saja ya. Di kisaran 70 PSI, jadi tidak ada masalah kebocoran pada sistem. Oke, dalam kondisi off tekanan freonnya sebesar 70 PSI. Oke, kita coba tes lagi. Kita lihat apakah daya kompresnya masih ada. Ya, di sini mesin kompresor masih bisa mengompres
namun ampernya cukup tinggi di sini 3,4 ampere. Yang pasti seharusnya paling tidak sekitar 0,9 atau 1 ampere ya paling tidak. Ini terlalu besar ya ampernya. Oke, protek kembali. Jadi memang ada permasalahan. Nah, untuk menyimpulkan ini apakah ini mesin kompresornya atau bukan, mungkin kita coba buang saja gas freonnya, ini kita kosongkan saja. Nah, ini saya kosongkan terlebih dahulu gas freonnya. Kita akan coba tanpa tekanan, tanpa beban, apakah ampere bisa turun ya. Ini saya coba kosongkan terlebih dahulu untuk kandungan gas freon pada sistem. Oke, selanjutnya untuk sambungan di pembuangan pipa kapiler, di sini saya potong agar udara yang ada pada sistem langsung terbuang di sini di saluran pembuangan di sini ya, di pipa kapilernya. Nah, ini kita coba kosongkan semua gas freon yang ada pada sistem. Jadi untuk memastikan apakah ini mesin kompresornya yang rusak atau tidak, saya ingin pastikan terlebih dahulu. Apabila saya tes dalam kondisi tanpa beban, apakah ampernya ini bisa turun? Oke, sekarang kondisi sudah tidak ada beban. Kita akan coba tes lagi berapa ampernya tanpa beban. Di sini saya akan coba hidupkan kembali kompresornya. Ya, nanti udara akan keluar di sini. Di sini sudah tidak ada lagi beban gas freon. Oke, saya coba hidupkan mesin kompresornya. Oke, kompresor sudah aktif ya. Di sini udara sudah mengalir deras dan kita bisa lihat berapa ampernya. Ya, di sini sedikit menurun, yaitu kisaran 2,5 ampere. Namun hal ini masih cukup tinggi pada saat start awal. Ya, 2,4. Ya. Saya rasa ini masih belum normal. Ya, paling tidak mesin kompresor pasti tidak lama akan protek kembali. Namun di sini masih bisa bertahan sedikit. Oke, 2,3. Apakah bisa bertahan lama? Ya. Kita tunggu saja dulu, pastikan. Jadi tanpa beban, ampere sedikit turun. Oke, protek ya, teman-teman. Ternyata tetap protek. Jadi masih juga tidak ada hasil untuk menurunkan arusnya ini. Oke, saya matikan dulu. Kemudian di sini kita bisa lihat di bagian kompresornya ada PTC relay dan overload. Nah, kita coba cek terlebih dahulu. Untuk kapasitor relaynya di sini tidak ada masalah sebenarnya. Nah, karena kompresor sempat aktif ya, jadi tidak ada masalah. Mungkin kita bisa coba tambahkan kapasitor starting. Nah, di sini saya rencananya ingin menambahkan kapasitor starting pada PTC relay ini. Nah, di pin PTC relay ini saya akan coba tambahkan kapasitor. Nah, apakah bisa menurunkan? Di sini saya akan coba solder di
kedua pin ini. Dan untuk kapasitornya ini sebesar 5 mikro, sekitar 5 mikro 450 volt. Baik, setelah saya solder, saya sambungkan seperti ini. Moga-moga bisa mengatasi permasalahan ampere yang cukup tinggi ini pada kompresor. Oke, kita pasang kembali pada soketnya di sini. Untuk pemasangan soket jangan sampai salah karena di sini ada pin running dan start. Dan apabila kita salah dalam memasang soketnya ini, maka kompresor tidak akan bekerja dan cenderung protek pada overloadnya. Karena untuk kumparan running dan start ini memiliki hambatan yang berbeda. Dan untuk kompresor kulkas sedikit berbeda dalam pengukuran running dan startnya ini. Yang pada umumnya untuk kumparan running itu lebih kecil, sedangkan startnya lebih besar. Namun untuk kompresor kulkas terkadang ada yang kumparan runningnya ini cenderung lebih besar. Oke, untuk memastikannya kita coba tes di sini. Kita cek sesuai standar aslinya. Kita coba ukur berapa nilai hambatannya ya untuk running dan startnya. Apakah runningnya ini lebih besar hambatannya atau lebih kecil? Yang pada umumnya harusnya running lebih kecil. Di sini hambatannya sebesar kurang lebih, di sini untuk sebelah kanan 20, kemudian untuk sebelah kirinya sebesar 18 ohm. Ya, di sini 18 ohm, sebelah kanan 20. Ya, 20 ohm. Ya, di sini sebelah kiri 18 ohm. Nah, jadi sudah jelas bahwa untuk pin di sebelah kanan ini 20 ohm dan untuk pin sebelah kiri sebesar 18 ohm. Secara teori harusnya untuk runningnya di sebelah kiri, namun di sini aslinya diletakkan di sebelah kanan ya. Oke, menurut aslinya di sini diletakkan di sebelah kanan. Jadi aslinya untuk runningnya ini hambatannya lebih besar ya. Jadi hambatannya lebih besar untuk runningnya. Namun terkadang hambatannya lebih kecil untuk runningnya. Jadi kita tidak bisa pasti ini. Yang pasti kita sesuaikan aslinya. Di sini untuk runningnya di sebelah kanan dengan hambatan yang besar. Oke, saya pasang terlebih dahulu. Jadi tidak ada masalah, memang aslinya seperti itu. Baik, kita akan coba tes apakah bisa menyelesaikan permasalahan untuk ampere yang cukup tinggi di mesin kompresor ini. Oke, kita mulai, kita berikan sumber arus dan kita lihat mesin kompresor sudah bekerja. Dan di sini ampernya wah, masih tinggi nih tanda-tandanya ya. Mesin kompresor sudah aktif. Ampernya malah tinggi di sini 2,6. Wah, ini pasti tidak lama pasti protek. Karena tadi sebelum dipasang kapasitor ampernya lumayan rendah, sekitaran 2,4. Sedangkan ini setelah saya pasang kapasitor ampernya harusnya turun, ini malah tambah naik. Oke, mungkin nanti kita bisa lakukan pemotongan pada bagian pipa kondensor di bagian sini. Pipa kondensornya ini apakah ya ternyata protek
ya. Jadi teman-teman ternyata masih tetap protect, pertanda tidak menyelesaikan permasalahan. Oke, walau kita tambah. Selanjutnya kita akan coba potong saja di pipa kondensor ini. Jadi sama sekali tidak ada beban. Apakah kompresor ini bisa turun ampernya? Kita coba terlebih dahulu. Di sini saya coba potong untuk pipa kondensor, pipa presnya ini. Oke, di sini ya. Setelah saya potong dan selanjutnya kita akan coba tes apakah arusnya masih cukup tinggi. Nah, ini kita coba tes ya. Di sini apakah arusnya masih tinggi apabila kita potong di pipa presnya ini. Oke, mesin kompresor sudah aktif ya. Di sini sudah ada hembusan udara di pipa presnya ini. Arusnya wah cukup besar ya teman-teman, sebesar 3,3 ampere. Nah, ini berarti memang ada permasalahan di mesin kompresornya. Jadi kita tidak bisa menurunkan arusnya ini, memang cukup besar. Artinya kompresor ini sudah bermasalah. Jadi mungkin kumparannya sudah short, jadi sudah tidak bisa lagi kita fungsikan. Oke, selanjutnya saya akan coba lakukan pergantian kompresor saja. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.